A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Surat Al-Baqarah ayat 234. Kita lihat di dalam tafsir Jalalain. Walladzina yutawaffawna ayyamutuna, dan yang mereka suaminya itu wafat. Minkum, dari kamu sekalian laki-laki. Dari kamu sekalian laki-laki. Tapi Allah menggunakan dalam firman-Nya ini yutawaffawna. Yutawaffawna. Ini bunyal majhul. Artinya yastaufuna ajalahum. Yaitu ketika sampai pada ajalnya. Ketika sampai kepada ajalnya. Baik, perhatikan. Allah ini menyatakan yutawaffawna. Walladzina yutawaffawna. Ay yastaufuna ajalahum. Yaitu mereka yang telah sampai kepada ajalnya. Ya, jatah ajalnya sudah habis. Itu lebih halus dari kalimat yamutun. Dan yang telah disampaikan kepada ajalnya. Seolah-olah apa? Allah yang menghantarkan dia untuk menuju kematian. Halus ini kalimat. Makanya tafsirnya di sini apa? Yamutun. Dan yang mereka mati. Wafat. Paham? Minkum, dari kamu sekalian laki-laki. Wayadharuna ayatsrukuna, dan yang mereka itu meninggalkan azwajan. Apa azwajan di sini? Zauj. Zauj artinya apa? Makna dua. Zauj itu bisa berarti suami, bisa berarti istri. Makanya kalau di sini dikatakan wayadharuna azwajan, bukan berarti dan yang mereka meninggalkan suami-suami. Loh, salah. Dan yang mereka meninggalkan istri-istri. Meninggalkan istri maksudnya. Nah, kenapa? Karena kalimat zauj ini maknanya dua, hadirin. Bisa berarti itu suami, bisa itu berarti istri. Tapi yang khusus itu suami adalah ba'lun. Ba'lun itu suami. Fatimatu Zahra wa ba'duha Ali. Wa ba'duha Ali, dan suaminya adalah Sayyiduna Ali. Kalau ba'lun itu khusus. Ngerti, Kang? Itu. Ini kalau di dalam hasyahnya gini. Azwajan jam'u zaujin bimakna zaujah. Li'anna zaujah yaqau 'ala dzakari wal untha. Karena yang namanya zauj itu yaqa'u, terjadi ala dzakari wal unsa, kepada laki-laki dan juga kepada perempuan. Yamutun ay tuqbadu arwahuhum, yaitu yang telah direnggut, diambil nyawa-nyawa mereka. Gitu. Kemudian yatarabbasna, tarabbaso yatarabbasu, tarabbusan. Itu artinya apa? Menahan, menunggu. Tidak boleh. Makna yatarabbasna itu kalau ditafsirkan ai liyatarabbasna, agar supaya mereka tadi perempuan itu menahan diri bi anfusihim,
dengan diri mereka. Ba'dahum, setelahnya mereka, untuk anin nikah, menahan dulu untuk supaya dia tidak menikah. Sabar sampai selesainya iddah. Baik. Ini kalau kita orang ngelihat yatarabbasna sini, yatarabbasna itu seolah-olah penghabaran kan, agar si perempuan ini menahan, menunggu, tidak melaksanakan pernikahan. Tapi maknanya bukan itu. Meskipun ini merupakan khabar, wa in kana dhahiruha al khabaru lahu. Walaupun dohirnya itu, wa in kana dhahiruha al khabar lahu, merupakan khabar dohirnya, tapi ini maknanya bi anfusihinna, dengan diri mereka sendiri. Apa sih makna bi anfusihinna ini? Sudah Pak, jangan urusan ini biar. Lihatan aja. Lihatan. Eman Pak, aku mau rojae suwe iki polai. Ayo perhatikan wis. Biarkan ini waswasus syaitan kayak gini nih. Waswasus syaitan. Pak tahu enggak waswasus syaitan itu macam-macam. Di antaranya itu apa? Kalau orang itu enggak bisa digoda dengan yang lainnya. Bahkan ada satu riwayat dikatakan bahwasanya ketika seseorang itu baca Quran, digoda sama setan enggak bisa. Dibuat apa? Lampunya pecah. Tapi tetap dia jalan. Karena kok curiga seperti itu? Wallahu a'lam sih. Wallahu a'lam sudah. Apa sih kalimat bi anfusihinna ini? Kalau bi anfusihinna itu makna aslinya gini Pak. Yatarabbasna bi anfusihinna. Mereka perempuan menahan dengan diri mereka sendiri. Maksudnya dengan diri mereka sendiri itu bukan itu maksudnya. Maksudnya yaitu la biwasitati hukmi hakim. Tanpa adanya putusan dari seorang hakim. Ada putusan dari hakim, tidak ada putusan dari hakim, tetap berjalan yang namanya iddah. Ini makna firman Allah, yatarabbasna bi anfusihinna. Mereka perempuan tidak menikah dengan diri mereka sendiri, artinya apa? Tanpa perantara dari seorang hakim untuk hukumnya, tidak ada. Fa innal iddata la tahtaju lidalik. Perhatikan ini. Fa innal iddata, maka sesungguhnya yang namanya iddah itu, iddah, perempuan nunggu tidak kawin, la tahtaju lidalik, tidak membutuhkan itu. Itu apa? Itu hukmu hakim. Tanpa adanya hukum dari seorang hakim. Apa beb gambarannya? Ini. Nasallallahu salam wal afiyah. Ada orang itu cerai. Setelah cerai, dia ini belum beli surat. Iya benar. Setelah 1 tahun atau beli surat, keluar. Apa ini? Suratnya itu kapan? 1 tahun. Iddah. Yang terjadi di tengah masyarakat, iddahnya menunggu surat keluar. Pada secara hakikat Anda yang namanya iddah tidak butuh dari hukum seorang hakim. Lebih simpel kalimatnya, tidak butuh dari seorang petugas pengadilan agama. Tidak perlu. Kecuali kalau apa? Kalau yang jatuhkan cerainya siapa? Hakim. Itu pun ada pembahasan nanti tentang masalah gugat cerai. Kalaupun gugat cerai itu sesuai dengan syariat, sehingga digugat. Diadakan meditasi, diadakan ini dan sebagainya. Tidak bisa hakim memukul palunya. Tek, engkau cerai. 1. Tidak 2, tidak 3. Nah, setelah ketokan palu ini baru mulai berjalan iddahnya. Kenapa? Karena tolaknya tidak jatuh dari suami. Kenapa kok tidak jatuh dari suami, kok jatuh dari hakim? Karena istri gugat cerai. Ngerti ya? Kok ceritanya cerai-cerai itu? Enggak.
Iki duduk praktek, iki pelajaran, Kang. Paham ini ya? Nah mungkin karena orang tidak paham dianggap itu. Tidak ada Pak. Jadi misalnya, naudzubillah, ada suami mengucapkan cerai sama istrinya, kemudian ditinggal, setelah 2 tahun kembali, baru keluar suratnya, baru berjalan idahnya. Idah 2 tahun ini idah apa rek? Idah lah elah. 2 tahun. Dah no. Ngerti dia? Taib. Arba'ata asyhurin wa asyra. Arba'ata asyhurin wa asyra. 14 Arba'atu asyhurin 4 bulan wa asyra dan 10. Yang bawa tafsir Jalalain perhatikan. Minal layali. Minal layali. Dari malam-malam. Yang jadi pertanyaan kenapa? Di sini. Kenapa kok dikatakan minal layali? Pertanyaan sekarang. Siang dan malam lebih dulu mana? Yang bisa jawab iPhone 17. Nah, karena belum keluar dia. Ini pertanyaan loh Pak. Mana yang lebih dahulu? Siang apa malam? Kalau dijawab secara ilmu apa? Bukan geografi apa? Astronomi ya. Astronomi ya. Itu. Tidak ada yang lebih mendahului, Pak. Karena apa? Karena terjadinya malam dan siang itu bukan karena apa, tapi karena perbedaan perputaran rotasinya matahari. Sekarang matahari ini kebetulan bukan di kita. Ada di bagian belahan lain, muternya nih, wallahu a'lam, di Amerika. Ya, di Amerika ya. Empuk kayak ngono, Pak. Jadi kalau dijawab secara rotasi, enggak ada bedanya. Karena ini cuma pertukaran kok. Tapi kalau dalam Islam dikatakan mana yang lebih dahulu, malam atau siang? Dijawab oleh Islam bahwasannya yang lebih dahulu itu adalah malam, bukan siang. Yang lebih dulu. Dalilnya apa? Nah, dalilnya. Perhatikan. Dalil yang pertama itu surat Al-An'am ayat 96. Ya. Dalil yang pertama yang menyatakan bahwasannya malam itu lebih dahulu daripada siang, surat Al-An'am ayat 96. Allah menyatakan, falikul isbah, terus waja'alal laila. Waja'alal laila, bukan waja'alal naharo. Falikul isbah waja'alal laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Huwa subhanahu wa ta'ala alladhi yashukku do'as sabah min dulmatil lail. Dialah Allah yang telah menyingkap dari gelapnya malam dengan terangnya cahaya pagi. Dari gelapnya malam. Bukan dialah Allah yang menjadikan tempat yang terang menjadi gelap. Tidak. Dialah Allah yang menyingkap kegelapan dengan cahaya matahari yang merobeknya, yang menyingkapnya. Baru wahwalladzi ja'alal laila. Penyebutan laila. Dan dialah Allah yang menjadikan malam hari sakanan sebagai tempat diamnya manusia, istirahatnya manusia, linnas, untuk manusia. Yaskununa fihi. Diam di malam hari itu untuk apa? Liyastanil harakati, dari gerakan apapun, litolabil ma'ash. Ojo kerja lek bengi. Lek bengi kayak istirahat. Atau kalau menjelang waktu di Busyul Kalim dikatakan apa? Termasuk kemakruhan setelah Isya ngomong yang tidak berfaedah. Lek bosone kita orang jandungan di gerdu misalnya, sak kopine, kira-kira milih piro kono siji rek, aku loro. Eker-ekeran di gerdu kali siji loro. Iki nek gawe nih. Karena waktu malam itu untuk tidur atau
untuk mempelajari ilmunya Rasulullah. Dalam Busyra Kaim dikatakan apa? Kata untuk apa? Mujamalah. Mujamalah itu longgo Pak karo bojone cerita. Kon tak delok-delok paling ayu sak kampung padahal yang goroi. Ndak apa-apa. Mandala perempuan ndak kerungu sekarang ini ya. Iya, iya Pak, apa gitu. Hah? Liyastarihu min ta'abihim. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, surat Yasin ayat yang ke-37. Allah menyatakan, wa ayatul lahumul lailu. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum mudlimun. Wa dalalatul linnas ala tauhidillah, dan dari tanda-tanda untuk manusia tentang keesaannya Allah. Anna nudhibud dhiya bidhihabin nahar. Kami menghilangkan yang namanya cahaya dengan menghilangkan apa ini? Kami menghilangkan kegelapan dengan mendatangkan cahaya. Wa na'ti bidzulmati ba'da dhihar fa idzan nasu dakhalu fi dhulam. Nah itu dalil. Dalil yang kedua apa? Waktu. Waktu dalam Islam itu masuknya mulai malam. Paham ya? Jadi maghrib itu Pak, maghrib itu malam. Bukan maghrib itu gelap. Ngerti sampean? Ono lek kaya wong Syiah barang iku ndak, Pak. Lek ngenteni bukone ngenteni peteng. Sing dadi masalah, lek jam 4 kecemplung sumur. Ya apa? Gelap di jero gini, air buko. Enggak. Karena ya semoga bisa haji sama umroh ya. Kadang-kadang di waktu itu ada Pak, maghrib tapi terang. Maghrib tapi terang. Si cahaya terang. Ini kan enggak pasti Pak. Jadi nah, dimulai ketika itu malam perhitungan. Jadi sekarang ini hari apa? Hari Sabtu, enggak. Hari Ahad. Hari Ahad, hari Minggu jarimu. Hari Ahad ya. Gitu. Baik. Kemudian wahada fi ghair hawamil. Ini kalau bukan untuk orang-orang yang hamil. Wa ammal hawamilu, adapun orang-orang yang hamil, fa iddatuhunna, maka iddahnya ayyadhna hamlahunna, yaitu ketika dia melahirkan. Ya ayat tolak. Wal amatu ala nisfi min dzalika bisunnah. Gini Pak, kalau untuk budak separuhnya. Ini semuanya ada rot ini, ada rot. Di antaranya apa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan kalau ada perempuan hamil itu iddahnya dipilih. Mana yang lebih lama? Antara 4 bulan 10 hari atau melahirkan. Itu pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Anda bacakan ibarahnya dalam Tafsir Ibn Katsir. Rek, kau ngerti ya Rek? Ngerti? Luwe kau Rek. Ada Brian. Apa riwayatnya? Wa kana Ibnu Abbas yara anna 'alaiha an tatarabbasa bi ab'adil ajalain. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Untuk perempuan yang dia tadi itu dalam keadaan hamil, maka dia tadi itu antatarabbaso, dia tidak boleh kawin, dia harus menunggu bi'ab'adil ajalain, dengan waktu yang paling jauh di antara 2 hal. Apa itu? Minal wad'i, dari melahirkan, au arba'ati asyhurin wa asyra, atau 4 bulan 10 hari. Kan kalau kita orang ngelihat secara gaidah VG gimana? Nasallahu sama lafiyah ya. Ada perempuan dia hamil. Orang hamil itu biasanya melahirkan 4 bulan taruh 9 bulan. Ya Allah. 9 bulan. 9 bulan 10 atau 25. Ya sakunan wis. 9 atau 10. 9 bulan 10 hari atau 9 bulan 25 hari. Paham ya? Taruh misalnya 9 bulan 10 hari. Nasallahu sama lafiyah, medeni kira, medeni. 9 bulan 8 hari suaminya meninggal. Paham? Setelah 2 hari, hari yang ke-10, setelah 9 bulan ini lahir. Kalau menurut kita gimana? Selesai enggak idahnya? Selesai. Tapi kalau menurut Ibn Abbas enggak.
Tapi ketika itu berpindah kepada 4 bulan 10 hari. Kenapa? Karena menurut beliau yang namanya iddahnya perempuan yang melahirkan itu antara 4 bulan 10 hari atau melahirkan, mana yang lebih jauh itu yang digunakan. Perempuan ini hamil, taruh misalnya 3 bulan. Suaminya meninggal. Berarti melahirkan tinggal berapa? 6 bulan. Sedangkan ini berapa? 4 bulan 10 hari. Gunakan mana? 6 bulan. Dipilih yang paling jauh. Kalau menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas. Taib. Ini pendapat beliau. Sampai kejadian, Pak. Ada kejadian di situ. Ada di dalam hadis itu ada seorang perempuan namanya Sabi'atu al-Aslami. Sabi'atu al-Aslami. Suaminya ini meninggal. Yaitu suaminya namanya Sa'ad bin Khawlah. Wahia hamil. Ketika itu beliau ini Subai'ah al-Aslamiyah hamil. Baik. Falam tanshub an wada'at hamlaha ba'da wafati. Fawada'at hamlaha ba'dahu bilayalin. Kok subhanallah setelah suaminya meninggal, dia melahirkan, selesai. Dari iddahnya, ya sudah. Dia selesai dari nifasnya, dia gunakan pakaian. Pakaian yang bagus, berhias misalnya. Datang seorang yang lain namanya Abu As-Sanabil bin Ba'ka. Ngomongnya soro. Karena aku dewe pelan-pelan mesti keperucut ngomong. Abu Sanabil bin Ba'ka. Ba'ka. Bukan ka. Ka. Ba'ka. Ya sebenarnya ngomong. Faqalalah mali araki mutajammilah. La'allaki turjina nikah. Loh, kamu kok pakaian berhias gini? Apa kamu ini kepingin kawin? Wallahi ma anti binika hatta yamurru alaiki arba'ata asyhur wa asyra. Kamu tidak boleh untuk menikah kecuali sampai 4 bulan 10 hari. Kenapa? Dia kan suaminya meninggal, dapat beberapa malam melahirkan. Selesai kan iddahnya kan? Lebih pendek. Ini 4 bulan 10 hari. Menurut Abdullah bin Abbas enggak, harus nyari yang paling panjang. Mana? Yang 4 bulan 10 hari. Loh, kamu kok gitu 4 bulan 10 hari? Enggak bener itu. Apa ketika itu? Qalat Subai'ah. Falamma qala li dalik jama'tu alayya thiyabi hina amsaitu fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku mendengarkan perkataan Abu Sanabil, aku kumpulkan pakaianku. Ketika pagi harinya, fa'ataitu Rasulullah, langsung aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya iki sahabat rek, ndak perlu buka kitab. Langsung kepada Nabi Allahumma shalli wa sallim alaihi. Fasaltuhu, aku tanya kepada Nabi andalik tentang hal tersebut. Gimana ini ya Rasul? Apa katanya Nabi? Apa sabda Nabi? Fa'aftani bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli. Nabi memberikan jawaban kepadaku bahwasannya engkau halal untuk menikah mulai engkau melahirkan tadi itu. Jadi tidak menunggu untuk 4 bulan 10 hari. Tapi pendapat yang disampaikan Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak perlu kita caci maki. Lihat perkataan ulama, mereka mengatakan ketika setelah menyampaikan pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas, apa katanya ulama yang lain? Wahada ma'khodu jayyidin wa maslaku qawiyyin. Iki bagus pendapatnya. Dan beliau itu menyampaikan dengan jalan yang kuat, dalil yang kuat. Jangan menentang untuk ini. Tapi kita jelekkan tidak boleh. Untuk hukum kembali 4 bulan 10 hari atau melahirkan. Wa amaroni, bahkan beliau bercerita, wa amaroni, Rasul memerintahkan kepadaku bitajwij, untuk menikah in badali, kalau memang aku menginginkannya. Ngono rek. Wis ya. Wis.
Mbok ngerti apa ndak ya? Insyaallah ngerti ya. Insyaallah ngerti. Pokoknya ndak ono tagihan-tagihan listrik teko bojo aman kon. Heeh. Lek teko tagihan bojo ngetok. Ketok angguyu. Embo apa? Embo. Gitu, Pak. Masih banyak, Pak, ceritanya masih banyak. Sabar, pelan-pelan. Iya, banyak ceritanya. Nanti apa itu kejadian kok sampai yang adanya Ida. Dulu Ida itu, Pak, kalau kita katakan sekarang ya, oh perempuan Ida itu sulit. Enggak, Pak. Kalau dibandingkan dulu. Dibandingkan dulu itu kalau dia udah tak bocorin didik ayo. Didik ya bicaranya. Berapa kira-kira orang Ida zaman jahiliyah? 1 tahun. Terus ya baru kabeh hari ini. Nggawe pakaian elek, didekek di penggen sing cempit. Hah? Apa ya? Enggak diasingkan juga sih. Ya didekek di gudang ta ya apa ngono. Gitu. Sampai engko kok nggawa kotoran, kok nggawa iki, oh tak macamnya. Tapi Islam datang enggak dihapus sama Islam. Enggak boleh seperti itu. Paham ya? Nanti insya Allah pertemuan akan datang wallahu a'lam bishawab.